Alkisah zaman dahulu di sebuah danau di pegunungan, hidup seekor kura-kura yang bawel. Dia sangat cerewet sekali. Siapapun yang ditemuinya akan diajak bicara banyak, panjang lebar, tanpa jeda, dan sering membuat pendengarnya bosan, terganggu, hingga akhirnya jengkel. Mereka sering merasa heran bagaimana si kura-kura bisa bicara terus-menerus tanpa jeda dan tak berhenti-henti. Sehingga hewan-hewan lain mulai menghindari kura-kura karena tahu mereka akan mati kutu jika kura-kura mulai berbicara pada mereka. Si kura-kura bawel menjadi kesepian karenanya. Setiap musim panas, sepasang angsa putih datang ke danau di pegunungan untuk berlibur. Mereka baik hati karena membiarkan si kura-kura berbicara sepanjang yang dia mau. Mereka tidak pernah protes ataupun meninggalkan kura-kura. Si kura-kura jadi merasa senang pada sepasang angsa itu. Ketika musim panas mulai berakhir dan hari-hari menjadi dingin, sepasang angsa bersiap-siap pergi dari danau itu. Si kura-kura mulai menangis. Dia benci musim dingin dan kesepian. "Andai saja aku bisa ikut pergi bersama kalian," desahnya. "Kadang, ketika salju menutupi lereng dan danau, aku membeku, aku merasa begitu kedinginan dan kesepian." Sepasang angsa itu merasa kasihan pada si kura-kura, karena itu mereka mengajukan sebuah penawaran untuknya. "Kura-kura, kamu jangan menangis. Kami dapat membawamu asalkan kamu bersedia memegang satu janji." "Ya, saya janji." Si kura-kura bawel segera menjawabnya, bahkan sebelum sepasang angsa mengatakan janji apa yang harus dia penuhi. Kura-kura selalu menepati janji. "Pernah, aku berjanji pada kelinci untuk berdiam diri sebentar saja setelah aku memberitahu tentang semua perbedaan cangkang kura-kura dan..." Kura-kura itu bercerita lagi panjang lebar, tanpa ada yang bertanya, dan tak berhenti-henti. "Kura-kura, jangan dirimu menjadi marah dan tersinggung ketika di perjalanan terbang nanti ada yang mencemooh dirimu. Baik, saya akan melakukan," jawab Kura-kura segera menggigit kayu dan dibawa terbang. Angsa membawa terbang kura-kura melintasi awan dan langit yang biru, di bawah nampak hutan-hutan yang hijau, pegunungan yang berbaris, serta melintasi desa-desa dan kota. Kura-kura nampak tenang selama perjalanan dengan hati yang penuh harapan sambil membayangkan tempat barunya, danau yang indah dan banyak makanan dan kawan-kawan yang bisa diajak bicara. Ketika terbang melintasi sebuah desa yang ramai dengan orang-orang yang sedang beraktivitas, angsa juga terbang melintasi sekumpulan anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak semua mendongak melihat angsa terbang yang sedang membawa sesuatu. Anak-anak saling sahut dan berteriak, "Benda apa itu yang dibawa oleh angsa?" Ada yang menjawab, "Benda itu seperti tempurung kelapa." Anak-anak yang lain menyahut, "Bukan, itu seperti tahi sapi." Ketika mendengar ejekan dari anak-anak, si kura-kura marah dan berteriak, "Awas!" Dan kura-kura bawel dan cerewet itu terlepas dari ranting kayu yang digigitnya, melayang di udara dengan kengerian dan ketakutan yang luar biasa. Akhirnya karena ketidaksabarannya, si kura-kura melayang dan jatuh di tempat penuh dengan bebatuan. Tubuhnya terpental terbentur keras, berak-berak kesakitan yang sangat luar biasa dirasakan oleh kura-kura yang malang. Tubuhnya terbelah dan hancur berdarah-darah, tersiksa dengan rasa sakit yang menyiksa. Sahabat yang baik dan berbudi, cerita ini mengingatkan kita untuk hidup penuh pengendalian terhadap pikiran dan mulut kita sendiri. Kesabaran dan pengendalian diri akan menjadi penyelamat diri kita dari bahaya.